Dia berniat menghampiri Nana dan menyuruhnya untuk tidur, karena hari sudah semakin larut. Tapi, saat dia melihat ke lantai bawah, itu nggak ada siapa-siapa. Gelap. Kakak nyari aku ya? Mendengar suara itu, Tia langsung menoleh ke arah tangga. Ternyata dia ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Selamat datang kembali di Halusinasi. Namanya Tia. Dia tinggal di rumah halaman rumah neneknya. Rumah yang bisa dibilang lumayan tua. Sedangkan neneknya sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Orang tuanya Tia ini bisa dibilang sangat sibuk. Ayahnya itu kerja di kantoran, sedangkan ibunya bekerja di pelabuhan. Jadi bisa dibilang mereka itu jarang ngeluarin waktu buat anak-anaknya. Tia juga punya seorang kakak laki-laki, namanya Mas Rian. Dan dia juga punya adik perempuan namanya Nana, umur 2 tahun. Nana diasuh oleh seorang bibi, dan bibi ini juga yang sekaligus mengurus rumah. Nana ini, dari dia masih belajar jalan, sudah mulai nunjukin tingkah laku yang aneh. April 2014, Mas Rian lulus SMK, dan dia mutusin buat kerja di Jakarta. Waktu itu Tia masih duduk di kelas 11 SMK. Jadi kalau orang tuanya Tia sedang bekerja dan Tia sekolah, Nana di rumah berdua saja bersama bibi. Dan kebiasaan Nana ini kalau nungguin Tia pulang sekolah, dia selalu berada di halaman sambil bermain. Rumah orang tua Tia 2 lantai. Kamar Tia ada di lantai 2. Di situ juga ada kamar mandi. Dan Nana ini dari dulu sangat jarang mau naik ke lantai 2. Kalaupun dia terpaksa ke atas, pasti akhirnya dia akan menangis menjerit-jerit. Seperti melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Suatu hari ayah Tia sedang ditugaskan keluar kota. Otomatis nggak bisa pulang selama beberapa hari. Dan ibunya seperti biasa juga sibuk bekerja di pelabuhan. Hari Kamis siang, saat Tia pulang sekolah, tepatnya saat dia sampai di gerbang rumahnya. Dia melihat sesuatu yang membuatnya sedikit merinding. Dia melihat Nana adiknya sedang bermain di halaman. Tapi yang bikin aneh, Nana seperti berbicara sendiri sambil tertawa kecil. Seolah ada orang di depannya. Tapi dia masih memaklumi, karena dia berpikir, ya namanya anak kecil. Biasalah seperti itu. Mungkin berbicara dengan bonekanya atau apalah, pikir Tia. Dek, ayo makan dulu. Nanti mainnya dilanjut, panggil Tia. Iya kak, nanti lagi asik main sama temen. Jawab Nana. Hah? Teman? Sedangkan yang Tia lihat, di taman itu nggak ada siapa-siapa, kecuali Nana, adiknya. Mendengar jawaban Nana, Tia langsung menggendong adiknya itu, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Tia lalu menyuapi adiknya. Dan saat suapan terakhir, Nana berkata, Kak, nanti selesai makan, Nana main lagi ya sama teman-teman. kata Nana. Mendengar itu, Tia sontak kaget. Teman yang mana, Dek? Kok kakak nggak pernah ngeliat? Tanya Tia. Itu Jawab Nana, sambil menunjuk ke arah ayunan yang ada di halaman rumah. Tia terdiam, mendengar jawaban adiknya. Karena yang Tia lihat, di ayunan itu nggak ada siapa-siapa. Karena saking penasarannya, Tia lalu bertanya kepada bibi tentang siapa sih teman yang dimaksud Nana tadi. Tapi bibi menjawab kalau dia nggak pernah lihat Nana bermain sama orang lain, kecuali sama Tia atau sama bibi.
Bibi juga pernah lihat Nana main petak umpet, padahal dia sendiri. Tapi kok kayak ada temannya, kata Bibi. Mendengar itu, Tia sempat mengira Bibi hanya bercanda. Tapi melihat raut wajah Bibi yang begitu serius, Tia jadi percaya apa yang dikatakan Bibi tadi. Waktu berlalu, azan maghrib berkumandang. Bibi pun langsung menutup pintu dan jendela. Dan tak lama berselang, ibunya Tia pulang. Tia bergegas menghampiri ibunya yang tengah duduk di sofa. Dan dia memberitahu ibunya tentang tingkah laku Nana yang semakin hari semakin aneh. Tentu saja mendengar cerita Tia, ibunya tidak begitu memperdulikan. Ya, adikmu kan masih kecil, wajarlah dia begitu, kata ibu Tia. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga perkataan ibunya tadi. Tapi tak lama setelah ibunya berkata demikian, tiba-tiba, Ibu, lihat temen aku nggak? Dia tadi ngumpet di kolam kursi. kata Nana sambil jongkok seperti mencari sesuatu di bawah kursi. Dan mendengar itu sontak Tia sama ibunya kaget. Teman yang mana, Dek? Nggak ada siapa-siapa lagi kok di sini, selain ibu sama kakak, kata ibunya. Itu dia temanku, Kata Nana sambil nunjuk ke arah pojok ruangan. Melihat itu, ibunya langsung memeluk Nana dan bilang kalau di arah yang dia tunjuk itu tidak ada siapa-siapa. Tapi Nana tetap kekeh. Dia tetap bilang kalau temannya sedang berdiri di situ. Di sini yang aneh. Setelah Nana bilang kalau temannya berdiri di situ, tiba-tiba lukisan yang ada di area situ jatuh sendiri. Astagfirullah, kata ibunya Tia, dan langsung nyuruh Bibi buat nemenin Nana tidur. Setelah itu ibunya Tia langsung menelpon suaminya dan meminta agar cepat-cepat pulang. Karena dia sudah merasa kalau ini ada yang gak beres. Akhirnya ayahnya Tia pulang. Setelah beberapa saat melepas kangen sama anak-anaknya, ayah langsung mengajak ibu Tia untuk ngobrol. Tapi sebelum itu, dia meminta Bibi untuk membawa Nana bermain di halaman. Setelah itu mulailah Tia dan ibunya bercerita tentang apa yang terjadi, tentang keanehan-keanehan yang selalu Nana tunjukkan. Dan mendengar itu, tentu saja ayahnya menjadi kaget dan bergegas menghubungi teman kerjanya yang dia anggap mengerti tentang apa yang telah terjadi. Singkat cerita, teman kerja yang dimaksud itu datang. Sebut saja namanya Om Yayan. Ayah Tia mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba Om Yayan berdiri dan menghampiri Nana yang tengah bermain di halaman. Karena melihat ayah dan temannya mendekat, Nana bergegas menghampiri mereka dan mencium tangan keduanya. Nana sedang apa? Tanya Om Yayan. lagi main om. Jawab Nana. Om boleh lihat nggak temannya Nana? Tanya Om Yayan lagi. Nana tak menjawab. Dia hanya mengangguk dan menunjuk ke suatu tempat. Perlahan Nana mulai melangkah menuju ke tempat yang dia tuju tadi. Dan melihat itu, mereka semua langsung mengikuti langkah Nana. Dan setelah sampai ke tempat yang Nana tunjuk tadi, nggak tahu kenapa, Om Yayan tiba-tiba langsung minta pulang. Ayah Tia jadi bertanya-tanya, ada apa? Tapi Om Yayan nggak ngejelasin apa-apa. Dia hanya berpesan ke ayah Tia untuk memanggil seorang yang benar-benar paham sama hal-hal gaib. Nana langsung dipeluk sama ibunya, sedangkan Tia cuma bisa diem. Entah kenapa ayahnya Tia jadi keinget kalau Mas Rian kakaknya Tia punya guru ngaji yang bisa dibilang ngerti tentang hal itu. Diteleponlah Mas Rian, dan dia disuruh agar cepat pulang. Singkat cerita, Mas Rian sudah tiba di rumah. Saat itu sore hari. Setelah beristirahat sebentar,
Si ayah langsung menyuruh Mas Rian untuk pergi ke rumah guru ngajinya itu. Di sini yang aneh. Sebelum Mas Rian berangkat, Nana berkata, Mas, hati-hati ya. Sama jalan, Mas. kata Nana. Mendengar itu, Mas Rian cuma senyum sambil mengusap-ngusap kepala adik bungsunya itu. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Tapi Mas Rian belum juga kembali ke rumah. Ayah mulai gelisah. Beliau sudah beberapa kali menelpon Mas Rian. Gak diangkat. Berulang-ulang beliau coba untuk menelpon. Tapi gak ada jawaban. Saat semuanya mulai panik, tiba-tiba Mas Rian sudah pergi jauh. kata Nana sambil membelai bonekanya. Tentu saja Nana langsung ditegur sama ibunya gara-gara dia ngomong seperti itu. Tapi nggak tahu apa maksudnya, kenapa Nana ngomong kayak gitu. Ya udahlah, mungkin dia cuma ngelantur saja. Namanya juga anak-anak. Tepat jam 10 malam, akhirnya Mas Rian tiba bersama guru ngajinya. Sebut saja namanya Pak Somad. Dan tanpa basa-basi, si ayah langsung bercerita ke Pak Somad tentang apa yang telah terjadi. Pak Somad hanya terdiam sambil memandang ke arah Nana. Dia hanya tersenyum. Dan di luar dugaan, sama seperti Om Yayan, Pak Somad langsung meminta izin buat pulang dengan alasan karena sekarang sudah terlalu malam. Tapi bedanya, Pak Somad berpesan kalau besok dia akan kembali lagi. Selang kepergian Pak Somad, semua keluarga pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Dia tidur di kamar atas sendirian, sementara anggota keluarga yang lain tidur di bawah. Saat itu Tia tidak bisa tidur. Dia terus kepikiran. Sebenarnya apa yang terjadi? Pertanyaan itu terus timbul di pikiran Tia. Hingga akhirnya, dari lantai bawah terdengar suara. Suara seperti ada orang yang berlarian, dan bersama dengan itu, terdengar juga suara Nana sedang tertawa. Mendengar itu, Tia jadi kesel. Yang awalnya Tia sedang berusaha untuk tidur, jadi terganggu. Dengan wajah yang sedikit merengut, akhirnya Tia bangkit dari tempat tidurnya dan menuju keluar kamar. Dia berniat menghampiri Nana dan menyuruhnya untuk tidur, karena hari sudah semakin larut. Tapi, saat dia melihat ke lantai bawah, itu nggak ada siapa-siapa. Gelap. Kakak nyari aku ya? Mendengar suara itu, Tia langsung menoleh ke arah tangga. Ternyata dia ada di situ. Nana, Dek, kamu ngapain malam-malam di situ? kata Tia sedikit panik. Nana tak menjawab. Dia hanya tersenyum kecil. Dan tiba-tiba, pintu kamar Tia yang tadinya terbuka, tiba-tiba tertutup dengan keras. Pintu itu seperti ada yang membanting. Tia refleks menoleh ke arah pintu, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba Nana menangis. Melihat itu, Tia kemudian mendekati adiknya, tapi belum sempat Tia sampai. Cynthia, udah malam, jangan nutup pintu terlalu keras. Ternyata itu suara ayahnya dari lantai 1. Tanpa perintah, Tia langsung menengok lagi ke lantai bawah. Dan benar, itu adalah ayahnya. Tapi, ayahnya nggak sendiri. Dia bersama dengan anak kecil yang baru saja keluar dari kamarnya. Nana. Tia sempat terdiam. Dia mencoba untuk berpikir dengan jernih. Kalau yang di bawah itu Nana, terus yang di tangga itu siapa? Perlahan Tia mencoba lagi memandang Nana yang ada di arah tangga. Ternyata udah nggak ada.
Tia langsung merinding. Dia udah nggak tahan lagi. Akhirnya dia berlari ke arah ayahnya. Ayah, Tia takut. Kata Tia sambil menangis. Mas Rian yang juga belum tidur mendekat ke arah mereka dan bertanya apa yang terjadi. Si ayah cuma bilang kalau Tia lagi ketakutan dan meminta Mas Rian buat nemenin Tia tidur malam itu. Tentu saja mendengar itu Tia agak lega karena ada Mas Rian yang nemenin. Jam 2 dini hari. Tiba-tiba Tia terbangun. Tidurnya terusik karena Tia seperti mendengar suara Nana sedang berteriak persis di depan pintu kamarnya. Namanya seorang kakak kalau mendengar adiknya berteriak pasti langsung menghampiri. Tapi saat Tia mendekat ke arah pintu, tiba-tiba, "Tia, jangan," kata Mas Rian sedikit pelan melarang Tia untuk membuka pintu. Tapi itu Nana teriak, Mas. Kata Tia keheranan. Bukan, kata Mas Rian masih dengan suara yang agak pelan. Dari arah pintu itu masih terdengar suara teriakannya Nana. Dan kali ini, pintunya itu sambil digedor. Sudah, jangan dibuka. Ayo balik tidur. Lanjut Mas Rian. Akhirnya Tia mengikuti perintah Mas Rian. Walaupun dengan hati tidak tenang. Singkat cerita, jam 10 pagi, Pak Somad, guru ngajinya Mas Rian, datang lagi. Tapi kali ini dia membawa botol yang isinya air. Botol itu ditutup sama kain berwarna putih. Dan tanpa basa-basi lagi, Pak Somad langsung bertanya, "Di mana Nana?" Ibunya Tia menyuruh Tia untuk memanggil adiknya itu. Tak lama kemudian Tia datang bersama Nana. Pak Somad lalu mendekat ke arah Nana, lalu mengelus-ngelus kepalanya sambil komat kamit membaca doa. Setelah itu Pak Somad menurunkan lututnya hingga menyentuh lantai, sehingga tingginya hampir sama dengan tinggi tubuh Nana yang sedang berdiri. Nana hanya tersenyum ke arah Pak Somad, dan Pak Somad berkata pelan ke arah Nana, pelan sekali, hampir seperti berbisik. "Nana anak yang baik, jangan di sini lagi ya. Kasihan ibu dan ayah, sama kakak kamu juga. Kamu yang tenang ya di alam sana," kata Pak Somad dengan lirih. Tentu saja Tia dan orang tuanya kaget mendengar itu. Apa maksudnya? Tapi di situ Pak Somad menjelaskan kalau Nana ini udah meninggal. Dia jatuh dari lantai atas, tapi setelah jatuh itu jasadnya tertutup sama daun-daun dan ranting-ranting, jadi nggak ditemuin. Tepatnya dia jatuh dari balkon yang menghadap keluar itu. Lagi-lagi Tia dan keluarganya tentu tidak percaya dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Somad. Bukan tanpa alasan, karena saat Pak Somad menjelaskan, Nana itu masih ada. Dia masih berdiri di depan Tia. Tapi setelah itu Nana mulai melangkah. Dia berjalan dengan pelan. Dan melihat itu, Pak Somad dan keluarganya Tia langsung mengikuti dari belakang. Nana membawa mereka ke semak-semak yang ada persis di bawah balkon. Ternyata setelah daun-daun dan ranting-ranting kering disingkirkan, benar saja, jasadnya Nana ada di situ. Sontak semuanya menangis, kecuali Mas Rian. Dia hanya diam dan kelihatan biasa saja. Tidak ada kesedihan yang terlihat di wajahnya. Dan jasad Nana dikebumikan secara layak hari itu juga, dibantu oleh Pak Somad dan beberapa warga yang lain. 9 hari setelah kejadian, Pak Somad berkunjung lagi ke rumah Tia. Dan seperti biasa, beliau disambut oleh Tia dan keluarganya. Pak Somad hanya terdiam, dan setelah agak lama, akhirnya beliau menyampaikan sesuatu. Beliau berkata,
jangan tangisi Nana, dan jangan tangisi Rian. Kenapa sama Rian? Di situ Pak Somad menjelaskan kalau ternyata Mas Rian ini kecelakaan dan nyawanya tak tertolong. Kejadiannya tepat malam itu saat Mas Rian hendak menjemput guru ngajinya. Kepolisian sulit untuk menghubungi pihak keluarga karena saat kejadian tanda pengenal Mas Rian tidak ditemukan. Lah, kalau Mas Rian meninggal, yang datang kemarin itu siapa? Pak Somad menjelaskan lagi kalau itu adalah sosok jin baik yang menyerupai Mas Rian. Entahlah, mungkin Korin atau apa, dan sosok itulah yang menjaga dia malam itu saat mau tidur. Karena kata Pak Somad, sosok Nana yang menggedor-gedor dan teriak-teriak di depan pintu itu ingin mencelakai Tia. Si ayah tampak tak percaya. Dia mencoba memanggil Mas Rian yang tadi dia lihat berada di dapur. Dan setelah dipanggil-panggil, ternyata nggak ada jawaban. Nggak ada yang datang. Di sisi lain, ibunya Tia sangat terpukul dan tidak kuat menerima kenyataan kalau kedua anaknya itu sudah meninggal. Hingga akhirnya dia jatuh sakit. Beliau pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan kurang lebih 1 bulan dirawat, akhirnya ibunya Tia meninggal dunia. Beliau didiagnosa terkena penyakit jantung. Ibunya Tia dikebumikan di dekat kuburannya Nana. Dan kejadian ini membuat si ayah semakin frustasi. Hingga mengakibatkan kondisi ekonominya makin memburuk. Akhirnya ayah Tia nggak mampu lagi mempekerjakan si Bibi. Sekarang di rumah itu hanya tinggal Tia dan ayahnya. Dan 2 minggu setelah kepergian ibunya, Tia berkata sesuatu ke ayahnya. Dalam pelukan ayahnya, Tia berkata, Tia sayang ayah. Tia kangen ayah. Tia sayang banget sama ayah. Ayah yang kuat ya. Tia pergi. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.